Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman pada mata kuliah komunikasi pemerintahan. Dan kali ini kita akan membahas topik kedua mengenai komunikasi organisasi pemerintahan untuk bagian 1. Jadi topik mengenai komunikasi organisasi pemerintahan ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu video pertama dan video kedua. Pada video pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu organisasi, apa itu komunikasi organisasi, apa saja fungsinya, ya, dan apa saja saluran yang bisa digunakan dalam komunikasi organisasi pemerintahan. Baik teman-teman, kalau kita bicara mengenai komunikasi organisasional, sebelum ke sana ya, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan organisasi itu sendiri. Karena kalau kita lihat kan tidak setiap sebuah perkumpulan itu kemudian bisa disebut sebagai organisasi. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bicara mengenai organisasi, itu bisa digambarkan sebagai sebuah kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui suatu hierarki atau kepangkatan dan memiliki pembagian kerja itu berusaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Jadi ada beberapa prasyarat sebuah kumpulan individu itu bisa disebut sebagai organisasi, yaitu dia memiliki hierarki kepangkatan, ada struktur organisasinya, dan kemudian ada pembagian kerja pada masing-masing hierarki kepangkatan itu atau masing-masing bagian di dalamnya, dan semua yang dilakukan di situ adalah untuk mencapai satu tujuan organisasi yang biasanya kemudian dituangkan dalam visi misi dan tujuan sebuah organisasi. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai komunikasi organisasional, berarti kita bicara proses komunikasi yang terjadi di dalam konteks hubungan dan interaksi di sebuah organisasi. Gitu ya, teman-teman, saya kira bisa dipahami. Nah, komunikasi di dalam sebuah organisasi itu menjalankan beberapa fungsi, memiliki beberapa fungsi penting. Nah, yang pertama yang disebut dengan fungsi informatif. Fungsi informatif itu adalah berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita ketahui setiap orang, setiap anggota di dalam sebuah organisasi apapun itu, termasuk organisasi pemerintahan yaitu birokrasi, pasti mengharapkan adanya kejelasan informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ya, entah itu nanti berkaitan dengan job desk-nya, berkaitan dengan regulasinya, berkaitan dengan persoalan kepastian hukum, penyelesaian konflik dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi informatif yang ada dalam komunikasi organisasi. Selanjutnya fungsi yang kedua itu adalah fungsi peraturan yang berlaku di dalam organisasi atau yang kemudian disebut dengan fungsi regulatif. Jadi ini berkaitan dengan sosialisasi ya berbagai regulasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa punishment-nya bagi yang melanggar, apa reward-nya bagi yang melakukan ya atau yang berkontribusi positif terhadap organisasi, misalnya bagaimana dengan peraturan kepegawaian dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan fungsi regulatif. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Jadi fungsi persuasif di sini dimaksudkan bahwa proses komunikasi dalam organisasi itu sebetulnya lebih diutamakan untuk mempersuasi orang lain mengerjakan sesuatu, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya daripada kemudian diperintah. Jadi ada pendekatan persuasif yang sebetulnya dianggap menjadi lebih penting, lebih humanis ya, dan lebih manusiawi.
Nah, yang keempat adalah fungsi integratif. Ini adalah salah satu fungsi yang cukup penting juga di dalam komunikasi organisasional. Kenapa? Karena fungsi integratif ini adalah mengintegrasikan berbagai unsur yang ada di dalam organisasi itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam organisasi itu kan terdiri dari banyak banyak ada hierarki, jabatan, ya, kemudian ada divisi-divisi, misalnya pengelompokan dengan masing-masing job description-nya gitu ya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam organisasi ini diintegrasikan melalui proses komunikasi organisasional dengan menggunakan berbagai saluran, ya, atau berbagai jaringan informasi yang ada di dalam organisasi itu, baik nanti yang sifatnya formal ataupun informal. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman, bahwa ternyata komunikasi organisasional itu memiliki paling tidak 4 fungsi penting, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Selanjutnya kita akan lihat bahwa proses komunikasi di dalam sebuah organisasi itu bisa dikatakan dibedakan menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, kita akan coba lihat bedanya masing-masing itu apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara saluran atau arus komunikasi dalam organisasi itu, yang dimaksudkan adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang pada orang lain di dalam sebuah organisasi. Ini bisa vertikal maupun horizontal. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, itu bisa dibedakan bentuk komunikasinya menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, kita lihat dulu pembagiannya ya. Komunikasi formal itu bisa dibagi lagi menjadi downward communication, upward communication, dan horizontal communication. Nah, downward dan upward communication ini sebetulnya bisa dikategorisasikan sebagai komunikasi vertikal, ya, baik ke atas, dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Yang berikutnya, yang ketiga adalah horizontal communication. Nah, kita lihat ini dulu. Nanti akan kita bahas masing-masing. Nah, bagaimana dengan komunikasi informal? Nah, komunikasi informal itu lebih menunjuk kepada komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi yang dilakukan atas dasar kehendak pribadi tanpa memperhatikan posisi, jabatan, atau kedudukan mereka dalam hierarki organisasi itu, gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan misalnya dalam konteks komunikasi sehari-hari, ya, di antara mereka, di antara anggota organisasi, ataupun dalam konteks organisasi. Komunikasi informal ini juga biasa dilakukan apabila komunikasi formal yang sudah dilakukan itu kurang memuaskan anggota. Jadi kalau dalam konteks komunikasi formal itu misalnya seperti meeting, briefing gitu ya, rapat-rapat dan sebagainya, koordinasi yang itu dilakukan secara formal. Nah, kadang-kadang saluran itu tidak memuaskan anggota, sehingga kemudian anggota bisa bisa melakukan bentuk komunikasi yang lain, yaitu komunikasi informal. Nah, seperti halnya komunikasi formal, ya, komunikasi informal itu juga bisa dibedakan menjadi upward communication, downward communication, dan horizontal communication. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya masing-masing apa yang dimaksud dengan downward communication, upward communication, dan horizontal communication. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan downward communication dalam komunikasi formal, jadi sekali lagi tadi ada komunikasi formal dan informal, ya, kita bahas ini yang komunikasi formal. Downward communication di dalam komunikasi formal dan sebuah organisasi ini sebetulnya menunjukkan proses komunikasi yang arahnya dari atas ke bawah, jadi dari
pimpinan kepada bawahan ya, dalam struktur hierarki organisasi itu. Nah, ini biasanya berkaitan misalnya dengan pemberian instruksi kerja ya, kemudian penjelasan tentang rasionalisasi pekerjaan, juga kemudian misalnya menyampaikan informasi mengenai peraturan yang berlaku ya. Bahkan juga bisa dalam konteks pemimpin atau atasan ya, itu memberikan motivasi kepada karyawan supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik ya. Nah, ini yang dimaksud dengan downward communication dalam komunikasi formal. Jadi arusnya atau arahnya dari atas ke bawah. Nah, berikutnya kalau kita bicara upward communication, ini tentu berkebalikan dari yang downward communication tadi ya. Upward communication itu arusnya adalah dari bawah ke atas. Jadi biasanya dilakukan dari yang level ada di bawahnya atau anggota atau bawahan atau karyawan kepada pimpinannya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Jadi kan tadi di downward communication disampaikan tentang apa saja yang harus dikerjakan ya, rasionalisasi pekerjaan dan seterusnya, yang intinya itu menyampaikan penugasan-penugasan kepada bawahan. Nah, sebaliknya di upward communication ini bawahan misalnya ya, anggota ya atau karyawan itu menyampaikan informasi kepada atasan mengenai hasil kerjaan mereka yang sudah diberikan pada mereka, yang sudah dilaksanakan seperti apa, dilaporkan. Kemudian juga bisa juga menyampaikan informasi mengenai persoalan atau kendala dalam pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, sehingga nanti pimpinan bisa memberikan alternatif solusi gitu ya. Juga bahkan bisa sebagai penyampaian saran perbaikan dari bawahan kepada atasan ya. Apalagi dalam konteks hubungan komunikasi yang demokratis, ini sangat bisa dilakukan ya. Termasuk juga misalnya ada keluhan-keluhan dari bawahan yang berkaitan dengan pekerjaannya ya, lingkup-lingkup pekerjaannya itu juga bisa disampaikan kepada atasan. Nah, ini yang ada dalam konteks upward communication. Jadi fungsi upward communication itu seperti itu. Baik, berikutnya yang terakhir adalah horizontal communication. Nah, ini komunikasi yang dilakukan secara horizontal antar anggota ya, antar karyawan yang levelnya adalah sejajar. Jadi ini biasanya berkaitan dengan koordinasi tugas, kemudian upaya-upaya pemecahan masalah dalam pekerjaan itu, saling berbagi informasi, kemudian juga berkaitan dengan pemecahan konflik dan juga membina hubungan antar anggota ya melalui kegiatan-kegiatan bersama. Nah, jadi teman-teman sekali lagi bahwa arus atau arah komunikasi dalam komunikasi organisasional itu sebetulnya bisa dibedakan jadi dua, vertikal dan horizontal. Namun yang vertikal tadi kemudian bisa dibedakan lagi menjadi downward communication dan upward communication. Ya, baik teman-teman, saya kira untuk video pembelajaran kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada video kedua yang akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi organisasional ya. Jadi nanti di video yang kedua kita akan membahas bagaimana dalam proses komunikasi organisasional itu gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan oleh pemimpin pada anggotanya ya, atau kepada bawahannya atau karyawannya. Kalau kita bicara dalam konteks birokrasi, organisasi pemerintahan ya, berarti bagaimana kemudian gaya-gaya kepemimpinan, gaya-gaya komunikasi maksud saya ya, gaya-gaya komunikasi yang bisa dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya.
Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman pada video kita kali ini, dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.